Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Adriansa dengan NIM 23030450009. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UAMK dengan prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang efektivitas implementasi e-government di Indonesia. Oke, pernah gak sih kebayang di zaman sekarang hampir semua hal di genggaman termasuk urusan sama pemerintah di Indonesia sudah mulai serius menjalankan e-government lewat saluran aturan SPBE sejak tahun 2018. Skor daya saing digital ini juga meningkat ataupun naik. Sekarang ada di peringkat 43 dunia. Tapi pertanyaannya, apakah aplikasi ini benar-benar membantu kita atau malah bikin ribet? Oke, kita akan bahas di sini. Yang pertama, yang kita ketahui aplikasi pemerintah itu ada banyak ya, tapi sepi. Coba kita lihat datanya. Ada sekitar 283 aplikasi milik pemerintah daerah di Play Store. Kedengarannya banyak ya, tapi ternyata sebagian besar aplikasi itu cuma di-download kurang lebih dari 10.000 orang ataupun kurang di bawah 10.000 orang. Artinya banyak aplikasi yang dibuat tapi jarang dipakai. Nah, di situ pasti ada suatu masalah. Selain itu, ada masalah di keamanan. Bayangkan 27% aplikasi pemerintah terdeteksi meminta izin yang beresiko. Dan banyak yang tidak punya pelindung data yang kuat. Belum lagi masalah di internet. Di Jakarta itu sekitar 85% sudah online, tapi Papua baru sekitar 26%. Jadi layanannya tuh belum benar-benar merata untuk semua orang. Kenapa bisa begitu? Nah, kita akan masuk di analisis PPT, analisis People Process Technology. Kenapa sih implementasinya masih menantang? Oke, kita bedah poin 3 utama ini. People Process Technology. Yang pertama, people atau orang. Kita masih kekurangan tenaga ahli IT di Indonesia ataupun di pemerintahan. Ditambah lagi banyak warga kita seperti ibu-ibu pelaku UMKM yang belum diajarkan cara pakai layanan digital secara masif ataupun secara maksimal. Proses gitu. Masalahnya di silo data, artinya tiap kementerian bikin aplikasi sendiri-sendiri nih. Jadi nggak saling nyambung satu sama lain. Aturannya juga sering telat dibanding kemajuan teknologinya. Jadi simpelnya tuh tidak beriringan gitu. Terus yang terakhir ada teknologi. Anggaran kita buat software masih kecil, cuma 5%, padahal rata-rata dunia itu 15%. Kapasitas pusat data kita juga masih jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura. Seperti itu. Lalu, apa sih yang harus diperbaiki? Kan pertanyaannya itu ya. Nah, ada rekomendasi penting nih, biar e-government kita nggak jadi cuman pajangan. Yang pertama, keamanan harus nomor satu. Aplikasi wajib diaudit dulu sebelum dirilis, biar data kita tentunya nggak bocor kan. Terus yang kedua, bikin suatu platform yang besar, menyambungkan semua aplikasi pemerintah, biar warga tuh nggak perlu download banyak aplikasi yang berbeda gitu. Terus yang ketiga, perbanyak pelatihan digital sampai ke tingkat desa, dan buat tampilan aplikasinya tuh lebih gampang, atau biasa kita sebut itu user friendly gitu. Terus ya penutup aja ini, harapan kita menuju 2045 di Indonesia. Oke, kesimpulannya, Indonesia tuh sudah ada di jalur yang benar, tapi perjalanannya masih panjang untuk e-government yang efektif. Bukan cuma soal aplikasi canggih atau soal gimana lainnya itu bisa sampai ke tangan orang dengan aman dan mudah. Kalau pemerintah, pengusaha, dan kita semua kerjasama, visi Indonesia Digital 2045 pasti bisa tercapai. Maka dari itu, kita terus kawal untuk perkembangannya. Oke.
Oke, kurang lebih itu saja pemaparan atau penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf ya kalau ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang jelas dalam menyampaikan. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.